Halo Sobat Eljon, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Kita sudah sampai pada segmen yang keempat. Bersama dengan saya, Permata Tanjungsari, The John Maxwell Certified Coach, Trainer and Speaker, dan juga The Happy to Train Facilitator. Masih bersama dengan kita, ada Ibu Heni Haryono, Master System Infotama, Business Manager, dan juga owner dari Hawk Hunter Restaurant. Dan juga masih ada Ibu Noni Mahdalena, Maranatha Christian University Lecturer, dan juga beliau adalah owner PT Bumi Kusuma Perkasa. Yuk kita lanjut lagi ya perbincangan kita di segmen yang terakhir ini. Untuk Noni, ini kan perjalanan hidup yang Noni tadi ceritakan dari segmen pertama sampai segmen yang ketiga tadi, itu kan hal-hal yang tidak mudah dan besar kemungkinan juga ada sahabat Eljon di luar sana yang pernah mengalami kehidupan seperti Noni. Walaupun tidak tinggal di panti asuhan seperti Mbak Heni, tetapi Noni kan hidup terpisah dari, sempat terpisah dari orang tua. Dan Noni sempat merasakan hal-hal yang dalam tanda kutip seperti ada sesuatu yang Noni rindukan, tetapi beberapa tahun Noni tidak dapatkan itu dalam kehidupan Noni. Nah, ini apa sih pesan-pesan yang bisa Noni sampaikan untuk sahabat Eljon yang mungkin mengalaminya, atau ada juga orang terdekatnya yang mengalami itu, supaya sama-sama belajar dari Noni. Silakan nih. Terima kasih Bu Permata. Satu yang bisa saya sampaikan di sini adalah jangan pernah takut menjalani kehidupan ini, Bu Permata. Karena segala tantangan, segala cobaan itu semuanya kita harus berserah kepada yang punya, Bu Permata. Jadi yang pertama adalah milikilah mimpi besar. Walaupun tidak seperti saya yang dimulai dari masa kanak-kanak gitu ya, TK, tapi itu semua belum terlambat, Bu Permata. Jadi jangan sampai kita terlambat punya mimpi besar. Nah, mimpi besar inilah yang akan membuat hidup kita ini bergairah gitu ya, gairah yang begitu bergejolak. Ketika kita sudah mulai lesu, letih gitu ya, kita akan ingat lagi akan mimpi besar itu. Dan mimpi besar itu harus juga didoakan dengan penuh iman dan pengharapan, Bu Permata. Karena kalau tidak ada iman dan pengharapan, mimpi itu nggak akan berubah jadi kenyataan. Mimpi itu akan menjadi sebuah mimpi di negeri dongeng. Jadi kita harus terus berdoa, punya pengharapan bahwa suatu hari mimpi itu pasti akan terwujud. Dan ketika itu terwujud, itulah rencana Tuhan indah pada waktunya, Bu Permata. Dan selanjutnya, Bu Permata, jangan pernah takut untuk mencari mentor hidup. Kita juga perlu cari orang-orang yang mungkin sama seperjuangan dengan kita. Mungkin juga ada orang yang lebih di bawah kita penderitaannya, atau mungkin ada orang yang lebih sukses di atas kita. Itulah yang bisa jadi mentor hidup. Saya sangat bersyukur sekali banyak mentor-mentor hidup. Ada om dan tante saya, kemudian teman-teman saya, keluarga saya, pasangan hidup saya. Semua ini jadi mentor hidup yang walaupun mereka tidak secara langsung bilang, Noni kamu harus begini, Noni harus begini, tidak. Tetapi mereka yang selalu mungkin di dalam hatinya, di dalam pikirannya mendoakan saya, gitu ya. Itu mentor-mentor hiduplah yang perlu, kalau di dalam kehidupan dunia itu mentor-mentor hidup itu ternyata penting, Bu Permata, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk melangkah. Walaupun sekalipun dalam kehidupan kita ini pernah mungkin tersanjung gitu ya, tersanjung gitu ya. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini manusia nggak sempurna. Kita kembali saja minta ampun, kita juga kembali saja untuk berbuat yang lebih baik. Jadi terakhir dari saya, jangan pernah takut menjalani kehidupan ini, Bu Permata, karena Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Itu Bu Permata. Oke, menarik sekali ya. Ini ada 3 kata, jangan pernah takut gitu ya, karena kita itu harus berserah. Dan kita punya mimpi, apa yang kita impikan itu kita doakan, dengan iman juga jangan lupa selalu harus ada harapan. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut untuk mencari mentor. Karena mereka-mereka lah yang akan menjadi support system bagi kita
untuk kita bisa terus melangkah dan juga termasuk menjadi cermin bagi kita, gitu ya, bahwa kita sudah benarkah melakukan perjalanan hidup kita atau jangan-jangan kita masih perlu mengevaluasi kembali. Dan yang ketiga, jangan pernah takut melangkah. Karena sebetulnya ketika kita tidak melangkah berarti kita jalan di tempat dan apapun yang kita impikan itu hanyalah sebuah yang tadi Noni katakan, kita seperti ada di negeri dongeng saja gitu dan kita bukan hidup dalam dunia fakta atau dunia yang menjadi kenyataan. Ya. Oke, menarik sekali Noni, luar biasa. Yuk saya mau ke Mbak Heni. Pertanyaan yang sama juga Mbak Heni. Pesan-pesan apa yang bisa Mbak Heni sampaikan untuk teman-teman, sahabat Eljon yang mungkin mengalami pada saat ini, ataupun juga ada orang-orang terdekat yang mengalami hal seperti yang Mbak Heni pernah alami. Silakan Mbak Heni. Oke, terima kasih Mbak Permata. Terima kasih juga Bu Noni, masukannya luar biasa juga. Kalau pesan-pesan dari saya, yang pertama adalah dealinglah dengan diri sendiri, acceptable dengan kondisi. Kalau memang kita dilahirkan di kondisi situasi seperti itu, kita harus menerima dulu diri kita. Kita harus berdamai dengan diri kita, dengan kondisinya. Ya, saya terima. Memang inilah nasib takdir saya. Seperti itu. Kita harus terima itu. Jika kita udah bisa menerima itu, langkah kedua adalah seperti yang tadi dibilang juga, gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Walaupun di saat waktu itu adalah mustahil ya, seperti itu. Tapi percayalah, semua mimpi besar itu berawal dari mimpi. Bisa tercapai adalah di saat kita mulai fokus, kalau titik poin itu kita harus capai, kita bekerja dan berdoa. Seperti itu. Ketiga, jangan pernah merasa malu atau minder dengan masa lalu kita. Karena apa jadinya kita saat ini adalah tempaan di saat masa lalu itu. Dan kita harus cukup bangga dengan diri kita sendiri. Karena kita mampu survive. Dan jadilah seperti sekarang ini. Gitu. Hal yang keempat, saya berusaha dan saya sudah melakukan hal itu. Saya sudah memaafkan orang tua saya. Yang saya merasa, kok sebagai orang tua Anda tidak mampu melindungi saya. Kok sebagai orang tua Anda tidak mampu membiayain saya sehingga saya harus ditaruh di panti asuhan. Saya sudah memaafkan orang tua saya dan memahami. Dan itu saya juga ajarkan, saya kasih contoh juga ke anak-anak saya saat ini. Saya cukup terbuka dengan anak-anak saya yang dimana, oh iya dulu mami masuk panti asuhan begini-begini kondisinya memang dari keluarga yang kurang mampu seperti ini. Tapi saya tetap, biasanya anak yang ditaruh di panti asuhan itu adalah anak yang akan membenci orang tuanya. Kebanyakan seperti itu. Karena mereka merasa dibuang ya, sebagai anak yang dibuang. Tetapi saya memberi contoh kepada anak saya, seorang orang tua, mami, tetap mencintai nenek kalian. Tetap mensupport dan tetap membiayai. Ini adalah wujud dari rasa sayang saya kepada orang tua. Rasa terima kasih dan bersyukur. Karena telah melahirkan saya ke dunia ini. Itu udah cukup bagi saya alasan. Untuk saya tetap harus berbakti kepada mereka. Dan yang tadi yang udah kelima, teruslah berjuang, jangan malu. Menghadapi dari masa lalu, kalau ada orang yang mencibir, ih kamu kan dari keluarga yang broken home seperti ini, seperti itu, abaikan aja, kita tetap fokus ke tujuan kita gitu, karena kita berjuang untuk diri kita sendiri dan keluarga yang mencintai kita. Seperti itu. Intinya poin terakhir adalah tetap semangat jalanin hidup Mbak, karena hidup cuma sekali. Ayo kita buat bahagia dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Betul. Oke, luar biasa sekali ya. Penerimaan, berdamai dengan diri, kemudian ketika kita sudah berdamai, maka kita bisa mulai mengukir satu persatu mimpi yang kita punya, dan kemudian jangan pernah malu akan fakta kehidupan kita dan belajar memaafkan, dan kemudian jangan pernah berhenti untuk berjuang, dan yang paling terakhir adalah tetap semangat jalani hidup, karena sebetulnya hidup kalau bisa kita rasakan hingga detik ini itu adalah sebuah karunia sebetulnya ya, yang tidak semua orang bisa menerima itu di masa-masa yang sulit yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali Mbak Heni, Noni. Nah sahabat Eljon, sudah 1 jam
kebersamaan kita bersama dengan Ibu Heni Haryono dan Ibu Noni Mahdalena. Terima kasih karena Anda telah setia bersama dengan kami. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat. Reshape your life to be more beautiful, meaningful, and remarkable. Anda sudah belajar dari seorang Noni Mahdalena dan seorang Heni Haryono dari seluruh kehidupan yang beliau berdua alami dan jalani selama bertahun-tahun ketika beliau berdua masih dalam usia yang belia. Dan ingat apa yang tadi disampaikan dalam segmen pertama, di mana tadi saya katakan tentang quotes yang ada di Mona Lisa Smile dalam movie Mona Lisa Smile, bahwa kita harus berani keluar beyond your tradition, beyond definition, and beyond the image. Anda harus berani membentuk diri Anda yang baru. Anda harus berani sebagai perempuan membentuk jiwa-jiwa yang penuh semangat menghadapi hari esok. Tidak peduli seberapa berat hari ini yang harus kita hadapi dan harus kita jalani. Setiap manusia menuliskan kisahnya masing-masing. Setiap manusia adalah sutradara bagi jalan hidupnya. Kita sudah belajar dari Ibu Heni dan Ibu Noni bahwa kehidupan yang sulit sekalipun tetap harus dijalani di luar batas kemampuan berpikir manusia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Heni dan Noni yang sudah bersedia membagikan perjalanan hidup yang tidak mudah di episode kali ini. Dan saya percaya ini semua akan menjadi positive insight dan positive value bagi seluruh sahabat Eljon dimanapun mereka berada. Dan atas nama segenap kru yang bertugas hari ini, saya Permata Tunjung Sari pamit undur diri. Banyak kasih dari saya untuk Anda semua. Tetap terus jaga kesehatan dan doa saya semoga sukses selalu menyertai Anda semua. Jangan lupa tetap saksikan terus Inspirator for Women setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.